teman-teman, sebentar lagi kita mau ibadah. Jangan siapkan Alkitab, jangan tiduran, jangan makan, jangan bermainan. Selamat ibadah ya teman-teman, Tuhan Yesus berberkati. Shalom Kids Nayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Nayan untuk hari ini, yaitu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Kids Nayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Adik-adik, yuk kita sama-sama siapin hati kita, diri kita, pikiran kita. Kita mau sama-sama sembah Tuhan Yesus. Sama-sama bilang into your hand ya. Into your hand.
reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Kita sama-sama ulang dari awal ya. Katakan, to your hands I commit again. With all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. I believe, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see. With all I am, sama-sama mau bilang I will worship you. Will worship you. I will worship you. Will worship You, I will worship you. Will worship I will worship you. Will worship Will I will worship you. I will worship
the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Say Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my all in all. You are my all in all. You are my all in all. Sama-sama kasih tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kau baik. Kau ada di dalam. Aku ada di sama-sama berbahasa adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat berkat-Mu, sepanjang minggu ini. Bapa, sebentar, kami mau memuji, dan meninggikan, nama Engkau. Hanya di dalam, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Adik-adik, siapa yang siap bersaksi buat Tuhan Yesus? Oke, kita sama-sama nyanyi lagi. Get up,
paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Every day in all we say and do, there's a way to say that he loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Every day in all you say and do, there's a way to say that he loves you. Every day in all you say and do, there's a way to say that he loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Woo! Adik-adik yang cinta sama Tuhan Yesus, mana suaranya? Kita sama-sama nyanyi lagu ini bareng-bareng ya, joget-joget dulu. Bilang, I love you Jesus, deep down in my heart. Bilang I love you. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Pada bisa kan gerakannya? Yuk kita nyanyi lagi sama-sama ya. Woo! Nah kamu denger dulu dong suaranya yang mana? Woo! Oke. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down,
masih ada sukacita di rumah? Oke, kita sama-sama angkat tangan, kita sama-sama joget-joget buat Tuhan Yesus ya. Woo. Dan sudah turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Bilang gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Semuanya haleluya. Yeah. Adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan Yesus. Sekarang yuk kita siapin hati kita. Kita mau buka hati kita buat dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mau berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk berkat-Mu sepanjang ibadah ini. sepanjang ibadah ini. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berkati, berikan kami telinga, seorang murid dan hati yang mau belajar, melakukan firman Tuhan, dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama bilang amin. Shalom adik-adik. Wah, waktunya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dan biar kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, sepertinya adik-adik sudah sangat bersemangat untuk mendengarkan cerita. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita. Dan kakak mendatangkan artis-artis. Wah, kira-kira siapa nih yang akan menjadi artis-artis kakak? Wah, adik-adik, begini ceritanya. Duduk dulu ya manis. Lipat tangannya. Oke, bagus. Matanya dibuka ya. Nah, telinganya dibuka. Siap. Pada suatu hari, ada seorang yang mempunyai hutang sangat banyak sekali. Karena hutangnya banyak, akhirnya dia harus menjadi seorang budak. Budak. Ya adik-adik, budak itu artinya adalah seorang yang harus bekerja kepada tuannya. Tuannya ini tahu adik-adik. Kebetulan adik-adik tuannya jahat. Kita lihat ya tuannya. Tuannya ini sangat kejam. Kenapa dia kejam? Lihat aja adik-adik mukanya. Wah, garang banget adik-adik. Dan lihat adik-adik. Ternyata budak itu tidak berhak atas hidupnya. Semua yang dia miliki menjadi milik tuannya. Coba lihat, waduh. Kerupuknya aja mau dirampas adik-adik. Semua yang dia miliki menjadi milik tuannya. Dan tuannya itu suka menyiksa dia adik-adik. Kejam sekali ya adik-adik. Ayo kakak mau tanya, siapa yang di sini kalau sama mbak, sama supirnya galak-galak? Tidak boleh adik-adik, itu tidak baik. Nah, kita lanjut ya. Karena perbuatannya itu, lihat apa yang dilakukan oleh tuannya ya. Waduh, kerja melulu adik-adik. Dari pagi siang malam sampai kurus adik-adik. Tadi dia gendut adik-adik, tapi dia jadi kurus, kasihannya. Wah, dia kerja terus. Lihat, dilihatin terus sama tuannya. Wah, tapi adik-adik, pada saat itu adik-adik, ada seorang yang sangat kaya raya. Wih, dia melihat dari kejauhan. Wah, dia melihat dan dia berbelas kasihan dengan
budak ini adik-adik. Wah, akhirnya budaknya curcol deh. Wah, setelah itu tuannya ini langsung mendatangi tuan yang jahat. Kita lihat ya, apa yang dilakukannya adik-adik. Ternyata dia mau menebus. Wah, adik-adik. Wah, kredit card adik-adik. Wah, ternyata tuan yang baik ini menebus dari tuan yang jahat itu. Dan akhirnya adik-adik, budak ini pun dibawa oleh tuannya. Dan budak ini berterima kasih kepada tuannya. Wah, keren adik-adik. Untung ada tuan yang baik. Akhirnya si budak ini hidup bahagia dengan tuan yang sangat baik. Nah adik-adik, kisah budak, tuan yang baik dan tuan yang jahat itu juga seperti hidup kita. Oke, Kak sini Kak. Oke, nih adik-adik seperti kita yang pada awalnya kita pikir cuma hal biasa gitu kan. Awalnya main game, terus udah gitu nonton film yang gak bagus adik-adik. Yang gak sesuai umur adik-adik. Ya, nah karena itu, tahu gak adik-adik? Apa yang kita tonton itu akan mempengaruhi kehidupan kita juga. Nah kalau kalian suka nontonnya film kekerasan, terus main gamenya juga kekerasan. Nah sering kali yang kakak lihat anak-anak seperti itu akhirnya dia gak sadar kalau dia itu tangannya, kakinya jadi nakal juga adik-adik. Jadi suka mukul-mukul. Awalnya sih gak sengaja. Karena kan suka ngeliat acting tuh iya. Terus gak sengaja gitu kan ya. Akhirnya coba kita pikir ya udahlah gak apa-apa orang gak sengaja coba. Dah seperti itu adik-adik dosa. Awalnya sih ternyata gak apa-apa ya. Terus udah minta maaf selesai deh. Hati-hati adik-adik. Iblis sangat suka menjerat kita dengan hal-hal kecil dulu. Gak langsung hal yang besar. Nah coba Kak sini Kak. Jadi kita dibuat gak apa-apa dosa sedikit-sedikit Kak. Oke. Gak apa-apa lah dosa sedikit aja. Itu loh Tuhan maafin kita. Dan akhirnya adik-adik. Akhirnya kita menjadi biasa. Oke tunggu Kak. Mana nih? Nih tunggu ya. Jadi kita ngerasa ternyata nggak apa-apa loh. Aku nakal terus udah gitu dimaafin kok sama temen aku. Coba. Nah awalnya ya udah nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Aku bisa melepaskan dosanya kok. Aku udah bisa. Dan terus itu adik-adik tadinya mukul. Terus akhirnya dia mulai apa? Dia mulai melukai orang lain. Wah nggak sengaja. Dan akhirnya adik-adik anak yang suka melakukan dosa itu akhirnya hidupnya menjadi terbiasa melakukan dosa yang dia pikir orang cuma mukul doang. Dan akhirnya adik-adik seringkali kejadian-kejadian hari ini banyak anak-anak kecil dia menyakiti hati mamanya. Dia memukul mamanya. Bahkan sampai ada kejadian seorang anak membunuh orang tuanya sendiri. Waduh adik-adik dia terikat dengan dosa. Dan apa adik-adik? Dia tidak bisa melepaskannya. Kenapa? Karena semakin lama dosa itu mengikat hidupnya adik-adik. Dia dan dosa itu tidak mau dilepaskan. Dan dia merasa nyaman. Aku nyaman aja tuh. Ternyata anak itu bisa jadi preman loh adik-adik. Preman di sekolah. Wah dia sok jago adik-adik. Dia merasa ternyata aku menjadi orang yang ditakuti orang lain. Karena dosa aku, aku jadi orang hebat. Wah akhirnya adik-adik hidupnya hancur. Nah kalau begini coba bisa dilepas gak? Sepertinya seperti benang tipis adik-adik dosa itu. Seperti halnya kecil. Tapi kalau semakin banyak lilitannya dan itu akan membuat kita susah terlepas. Nah kalau begini kamu bisa lepasin gak?
Susah adik-adik. Kalau sudah kita terikat akan dosa. Firman Tuhan bilang, kalau kita hidup di dalam dosa, kita tidak bisa masuk surga. Tapi adik-adik, Tuhan mau kita masuk surga. Tuhan mau kita jadi anak yang baik. Dan adik-adik, pada saat kamu datang, kamu sadar, Tuhan, aku hidupku penuh dengan dosa. Menurut adik-adik, kalau kalian datang sama Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus cuekin kalian? Enggak adik-adik, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Walaupun dosamu besar, bahkan firman Tuhan, dosamu itu benar-benar, kalau orang bilang udah kotor banget deh, aku tuh udah banyak dosa kak. It's okay adik-adik, datang sama Tuhan. Kakak gak bisa ampuni dosa kalian, tetapi Tuhan bisa. Pada saat kamu datang sama Tuhan, dan kamu bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau hidup sungguh-sungguh. Karena kenapa adik-adik? Tuhan itu yang menebus dosa kita. Dan pada saat itu adik-adik, kalian minta ampun, kalian berjanji bertobat, tidak melakukannya lagi, tidak mau terikat dengan dosa. Dan coba lihat adik-adik, lepas. Oke, Tuhan lepaskan. Seperti itu adik-adik. Dosa sepertinya buat kita susah untuk kita lepaskan. Tapi karena Tuhan, kita bisa terlepas dari dosa. Oke, terima kasih kakak. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, dengan halnya ini juga adik-adik. Nih, Tuhan itu sangat sayang sama kita. Cintanya sangat besar. Oke, kakak panggil kakak Angel, boleh dibantu kakak? Ya, adik-adik, manusia itu Tuhan ciptakan sempurna, serupa dan segambar. Ya, cinta Tuhan sangat besar. Dia menciptakan manusia begitu sempurna. Oke kak, pegang dulu kak. Nah, tapi adik-adik, manusia hidup dalam dosa. Memilih hidup di dalam dosa. Dosa. Nah, coba manusia pikir dengan hidup nakal it's okay. Tapi ternyata adik-adik, dengan hidup kita yang penuh dengan dosa, kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Tidak bisa adik-adik, seperti ada magnet gitu, mau dekat gak bisa. Oh, dengan berbuat baik aku bisa masuk surga, bisa dekat dengan Tuhan. Oh, ternyata gak bisa adik-adik. Lalu manusia berusaha, dia mencari siapa yang bisa menebus dosa aku. Oh, mungkin pohon bisa menebus dosaku, tapi ternyata gak bisa juga adik-adik. Oh, kebaikanku bisa menebus dosa-dosaku. Tadinya suka mencuri, tapi uang curiannya aku sumbangin. Oh, ternyata gak bisa adik-adik. Nah, hanya ada satu yang bisa menebus. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, firman Tuhan katakan, hanya adalah satu jalan untuk kita bisa ke surga, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa manusia, sehingga manusia menjadi yang dikuduskan. Tuhan menguduskan kita dengan darahnya, dengan penebusannya adik-adik. Hanya ada satu yang bisa menebus manusia. Untuk dia bisa masuk ke dalam surga. Dan bisa dibersihkan dosa-dosanya, yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus dia mau mengorbankan hidupnya untuk kita. Tuhan rela menjadi berdosa karena kita. Tapi adik-adik, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan bangkit. Artinya apa adik-adik? Kita sudah dibebaskan dari dosa. Tuhan sudah menebus dosa kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, terima kasih kakak. Nah adik-adik, dari cerita kakak hari ini, kita belajar bahwa hanya satu yang bisa menebus dosa kita semua, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin ada adik-adik yang hari-hari ini, kak aku tidak bisa lepas dari dosa menyontek. Kak aku gak bisa terlepas dari dosa yang suka bohong. Adik-adik, ada Tuhan. Tuhan mau menebus dosa kita. Karena di firman Tuhan dikatakan,
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yuk adik-adik, kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 21. 21, oke? 2 Korintus 5 ayat 21. Ayo kita baca sama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Adik-adik, kita dibenarkan oleh Allah. Keputusan kita mau hidup di dalam Tuhan atau hidup di dalam dosa. Yuk adik-adik yang mau hidupnya terbebas dari dosa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita datang sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan membebaskan dan melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Untuk aku bisa terlepas dari segala dosa-dosaku. Adik-adik akui dosa-dosa kalian. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami. Dan kami mau belajar Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau selalu berdoa Tuhan kepada Engkau, supaya kami tidak menjadi anak-anak yang terikat akan dosa. Tapi hati kami terpikat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menebus dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik sudah mengambil keputusan untuk terbebas dari dosa. Jangan lakukan lagi. Bertobat, datang sama Tuhan. Setiap kali kita punya keinginan untuk melakukan dosa, langsung adik-adik datang pada Tuhan. Pasti Tuhan akan membantu kita untuk kita tidak terikat dari dosa. Kenapa? Tuhan melepaskan kita dari dosa. Oke adik-adik, cukup sekian cerita kakak hari ini. Selamat hari Minggu, God bless you. Adik-adik yang mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. QRIS ini dapat dilihat juga di Instagram @kidsgbg. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita tutup mata kita sekali lagi, kita angkat kedua tangan kita ke atas, kita minta berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.